Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Giri Raka dengan NPM 0211212161 semester 6G dengan prodi manajemen. Judul presentasi saya kali ini yaitu Project Based Learning Evaluasi Akhir Semester dengan tahun akademik 2024. Ya, terdapat pada gambar di sini yaitu BMC dengan key partners. Yang pertama, supplier bahan makanan, pedagang, penyelenggara pameran makanan atau festival, selebgram, supplier kemasan pembungkus. Kayak aktivitasnya membeli bahan untuk membuat pembuatan makanan, membuat makanan bercita rasa nikmat, melayani pelayanan dengan ramah, cepat dan memuaskan, dan mempertahankan kualitas dan rasa. Lalu proporsinya itu tersedia dalam berbagai varian dengan harga terjangkau, bisa makan di tempat atau take away. Dan kemasan membungkus yang aman dan ramah lingkungan. Kayak resources-nya yaitu lokasi strategis dan mudah dijangkau, alat memasak, pekerja yang kompeten untuk mengolah makanan, dan supplier bahan baku terpercaya. Customer relationship yaitu promo gratis minuman khusus untuk pemesanan menu tertentu, potongan harga khusus untuk pameran atau festival, dan berbagai promosi menarik untuk pembelian khusus untuk aplikasi online. Channelsnya bisa dijangkau melalui media sosial dan aplikasi pesan antar makanan online seperti Gojek, Grab, atau Shopee Food, dan bisa ditemukan di berbagai festival kuliner. Customer segmennya itu pelajar, pekerja, atau mahasiswa. Cost structure-nya ada pengadaan alat memasak, mempersiapkan lokasi sewa tempat dan sebagainya, dan pengadaan bahan baku, anggaran untuk pemasaran dan promosi seperti opening festival dan pameran kuliner, serta tawaran untuk kerjasama. Revenue streams-nya didapatkan berasal dari modal awal dari pribadi, dana dari investor, penjualan makanan, penjualan side dish, dan sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Lalu usaha ayam geprek cenderung masuk ke dalam kategori usaha mikro atau UM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang lebih disebut dengan UMKM di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Satu, modal usaha. Usaha ayam geprek umumnya membutuhkan modal yang relatif kecil. Modal ini dapat digunakan untuk membeli peralatan masak, bahan baku, dan menyewa tempat usaha. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Usaha ayam geprek biasanya dijalankan oleh pemilik usaha dan beberapa karyawan saja. Lalu yang ketiga, hasil penjualan tahunan. Pendapatan pendapatan usaha ayam geprek umumnya berasal dari penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada bentuk usaha. Usaha ayam geprek umumnya berbentuk usaha perorangan atau badan usaha kecil. Berdasarkan Ikigai, posisi saya ada dalam kategori vacation karena kreasi dan variasi produk. Geprek memiliki fleksibilitas dalam variasi rasa dan bahan tambahan yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Pengusaha geprek dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan menu yang beragam, sesuai dengan selera lokal dan tren pasar, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Dengan demikian, usaha geprek bisa dikategorikan sebagai vocation karena tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar yang ada, tetapi juga memberikan panggilan atau kesempatan bagi pengusaha untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menyajikan produk yang berkualitas dan menarik bagi konsumen. Lalu terdapat analisis Five Forces Porter. Pertama, tingkat persaingan dalam industri. Kekuatannya itu persaingan tinggi karena banyaknya pelaku usaha sejenis. Ancamannya itu potensi harga kompetitif rendah dan perubahan konsumen cepat. Yang kedua, tingkat ancaman penduduk ganti.
kekuatan banyak alternatif makanan cepat saji, ancaman pengaruh signifikan tergantung pada preferensi pasar lokal. Yang ketiga, negosiasi kekuatan pasok. Kekuatan bergantung pada ketersediaan harga dan bahan baku. Ancamannya itu dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang keempat, negosiasi kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli memiliki banyak pilihan. Ancamannya itu kepuasan pelanggan sangat penting dan evaluasi dapat dilihat secara online. Yang kelima, ancaman masuk dari persaingan baru. Kekuatan potensi masuk pasar dengan biaya rendah. Ancamannya itu persaingan baru bisa mempengaruhi bisnis yang sudah mapan. Lalu selanjutnya, kesimpulannya yaitu usaha ayam geprek merupakan bisnis kuliner yang memiliki potensi besar di Indonesia. Dengan tingginya permintaan pasar akan makanan yang lezat dan terjangkau, ayam geprek menjadi pilihan populer bagi banyak konsumen. Analisis SWOT, strength, kekuatan, varian rasa yang bervariasi dapat disesuaikan dengan pasar lokal, harga terjangkau dan porsi besar, lokasi strategis daerah ramai, potensi ekspansi online melalui aplikasi pengantaran makanan. Weakness atau kelemahannya yaitu bergantung pada kualitas bahan baku, rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku, kapasitas produksi dan layanan terbatas saat permintaan tinggi. Opportunities atau peluang pertumbuhan pasar makanan cepat saji yang terus meningkat, populernya layanan pesan antar, potensi untuk ekspansi jaringan gerai, threats atau ancaman, persaingan sengit dari bisnis makanan cepat saji dan lainnya, resiko produk pengganti dan perubahan tren konsumen, dan perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih.